Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Mengenal gerak keseharian dalam tari. Saat beraktivitas, kita biasanya melakukan gerakan khas. Misalnya, gerakan mengelap kaca. Gerakan tersebut dapat ditiru dan dijadikan gerakan tari yang indah. Ketika mengelap kaca, biasanya kamu melakukan gabungan dari gerakan-gerakan dasar. Ketika menirukan gerakan tersebut, perhatikan posisi tubuh mulai dari kepala, tangan, badan, dan kaki. Berikut ini adalah contoh gerakan tari meniru kegiatan mengelap kaca. Gerakan yang pertama yaitu gerakan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang kedua, gerak tangan mengelap kaca secara bergantian. Kemudian, gerak yang selanjutnya, gerak kaki melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Memperagakan gerakan tarian dengan iringan musik. Gerakan tari berasal dari gerak anggota tubuh. Kita bisa meniru gerakan sehari-hari untuk dijadikan gerakan tari yang indah. Gerakan tarianmu dapat diiringi alat musik atau benda-benda di sekitar. Berikut adalah alat musik untuk mengiringi gerakan tarian, seperti gendang, tamborin, triangle, dan marakas. Benda-benda di sekitar kita juga bisa dijadikan untuk mengiringi gerakan tarian, seperti sapu lidi, ember plastik, botol plastik diisi beras, dan pulpen. Memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Kamu dapat mengembangkan gerakan mengelap kaca jendela menjadi sebuah tarian. Tarian dapat dipentaskan secara berkelompok. Kita dapat melakukan gerakan tarian dengan pola lantai. Pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari. Ayo kita menari dengan pola lantai berikut. Pola lantai horizontal. Pola lantai vertikal. Pola lantai bentuk huruf V. Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika tema 4, subtema 2. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Yang akan kita pelajari antara lain tentang segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan yang terakhir tentang pola barisan bangun datar. Nah, yang pertama kali kita pelajari adalah tentang segitiga. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sini. Di sini ada segitiga pengaman, ada gantungan baju, dan yang terakhir adalah penggaris. Coba perhatikan bentuk permukaan masing-masing benda yang ada di sini. Nah, benda-benda ini mempunyai bentuk permukaan yang berbentuk segitiga. Ciri-ciri segitiga yaitu memiliki 3 sisi,
3 sudut dan 3 titik sudut. Nah, di pembelajaran yang sebelumnya di subtema 1, Ibu sudah menjelaskan tentang titik sudut, sisi, dan sudut. Titik sudut merupakan titik pertemuan antara dua garis, atau bisa kalian sebut dengan ujung dari bangun datar. Nah, sisi merupakan batas dari bangun datar. Sedangkan sudut merupakan daerah pertemuan antara dua garis. Jadi daerahnya pertemuan antara dua garis itu namanya sudut. Sedangkan ujung pertemuan antara dua garis itu namanya titik sudut. Nah, macam-macam bentuk segitiga itu banyak sekali. Di sini Ibu akan mencontohkan ada segitiga siku-siku. Ada segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan yang terakhir adalah segitiga sama sisi. Nah, anak-anak, coba tebak ini jenis segitiga yang apa? Ya, betul sekali. Ini adalah segitiga siku-siku. Kenapa disebut dengan segitiga siku-siku? Coba perhatikan garis panah yang ada di sini. Nah, kenapa disebut dengan segitiga siku-siku? Karena satu sudutnya siku-siku atau besar sudutnya 90 derajat. Nah, ini yang dimaksud dengan segitiga siku-siku ya. Karena salah satu sudutnya berbentuk 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga sama kaki. Kenapa disebut dengan segitiga sama kaki? Ayo coba perhatikan gambar yang ada di sini. Dinamakan segitiga sama kaki karena mempunyai dua sisi yang sama panjang. Kalau dari gambar sini, dua sisi yang sama panjang adalah sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi seperti kaki. Jadi dinamakan segitiga sama kaki. Kalau yang ini, coba kalian tebak, ini merupakan contoh segitiga apa? Kenapa disebut dengan segitiga sembarang? Karena segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya dan ketiga sudutnya berbeda besarnya. Kalau kita perhatikan segitiga ini, semua sisinya itu panjangnya tidak sama, sehingga semua besar sudutnya pun juga tidak sama. Dan yang terakhir adalah segitiga sama sisi. Kenapa disebut dengan segitiga sama sisi? Iya, betul sekali. Disebut dengan segitiga sama sisi karena ketiga sisinya sama panjang. Jadi Ibu beri tanda seperti ini agar kalian tahu kalau segitiga sama sisi itu semua sisinya atau ketiga sisinya itu sama panjang. Bangun datar kedua adalah segi 4. Perhatikan gambar benda-benda yang ada di sini. Di sini ada kalung, ada jam dinding, dan ada rubrik. Nah, benda-benda ini mempunyai permukaan berbentuk segi 4. Jadi kalau kita perhatikan, benda-benda ini permukaannya itu berbentuk segi 4. Ciri-ciri segi 4 itu apa? Yaitu memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Sama seperti segitiga, segi 4 itu juga macamnya banyak sekali. Coba perhatikan ya. Di sini ada persegi, ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, ada trapesium sama kaki, ada trapesium siku-siku, dan jajar genjang. Mungkin anak-anak masih
Ada yang bingung apa perbedaan persegi dan persegi panjang? Nah, Ibu kasih tahu ya. Perbedaan persegi dan persegi panjang. Jika persegi itu keempat sisinya sama panjang. Kalian perhatikan gambar ini, kita lihat keempat sisinya itu sama panjang. Maka ini disebut dengan bangun persegi. Sedangkan persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang. Kalian lihat gambar ini ya. Kita lihat garis yang atas dan yang bawah. Sisi yang atas dan yang bawah itu panjangnya sama. Nah, sisi yang berhadapan itu pasti panjangnya sama. Makanya disebut dengan persegi panjang. Selanjutnya kita akan belajar tentang segi 5. Di pembelajaran tema 4 subtema 1 sudah Ibu terangkan sedikit tentang segi 5, yaitu segi 5 adalah bangun datar yang memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Kalau kalian ingin tahu penjelasan lebih lanjutnya, bisa kalian lihat di video Ibu yang minggu lalu ya, tentang tema 4 subtema 1. Sedangkan segi 6 adalah bangun datar yang memiliki ciri-ciri mempunyai 6 sisi, mempunyai 6 sudut, dan 6 titik sudut. Nah, di sini ada berbagai bangun datar. Ada banyak sekali bangun datar. Coba kita kelompokkan mana yang termasuk segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Ternyata bangun D, J, dan E merupakan bangun segitiga, sedangkan bangun B, F, G, M, dan L merupakan bangun segi 4. Sudah tahu kan bedanya? Kalau segitiga sisinya pasti ada 3. Kalau segi 4 sisinya pasti jumlahnya ada 4. Sekarang kita lihat yang bangun yang termasuk bangun datar segi 5. Ternyata bangun A merupakan bangun datar yang berbentuk segi 5 dan juga bangun I. Yang terakhir, bangun C merupakan bangun datar yang berbentuk segi 6. Nah, anak-anak di sini tinggal bangun H. Kalian tahu tidak bangun H ini termasuk bangun datar yang bernama apa? Iya, betul sekali. Bangun H di sini adalah bangun datar lingkaran. Sekarang kita akan belajar tentang pola barisan bangun datar. Pola adalah perulangan suatu bentuk yang susunannya teratur. Pola bangun datar dapat disusun dari 2 atau lebih bangun datar. Coba kita lihat ya di sini. Di sini adalah pola dari 2 jenis bangun datar. Nah, di sini ada segitiga, segi 4. Berulang lagi segitiga, segi 4. Segitiga, segi 4. Nah, kalau yang ada di sini berarti bangun apa? Iya, betul sekali. Bangun segitiga. Setelah segitiga berarti bangun segi 4. Jadi berulang ya anak-anak. Jadi pola bangun datarnya berulang dari segitiga, segi 4, segitiga lagi, segi 4 lagi, segitiga, segi 4, segitiga, segi 4. Sudah bisa kan? Nah, kita coba ke pola dari 3 jenis bangun datar. Nah, di sini ada persegi panjang, lingkaran, segitiga. Persegi panjang, lingkaran, segitiga. Berarti kalau persegi panjang
Kita lihat urutannya setelah persegi panjang apa? Iya, betul. Lingkaran. Setelah lingkaran adalah segitiga. Jadi pola barisan bangun datar itu polanya selalu berulang dan susunannya teratur. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah ya.